Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior, izin menjelaskan materi 1 diklat, yaitu berjudul Sejarah Tingkat Dunia Penerbangan. Seperti yang saya ketahui, sejarahnya penemu pesawat terbang memiliki peran besar terhadap alat transportasi yang sangat penting di dunia, di mana pesawat terbang menjadi alat transportasi yang populer di masa kini dan untuk berpergian. Penemu pesawat terbang yang saya ketahui itu ada Abu al-Qasim Abbas Ibnu Wirdas al-Takurini, Leonardo da Vinci, Wilbur Wright, dan Orville Wright atau Wright bersaudara. Wright bersaudara yang terdiri dari 2 orang kakak beradik, Orville Wright dan Wilbur Wright, yang berasal dari Amerika Serikat. Wright bersaudara dihargai dan diapresiasi atas desain perancangan pesawat terbang efektif pertama, membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin yang lebih berat dari udara. Wright bersaudara memulai eksperimen mereka pada tahun 1900. Awal percobaannya mereka menggunakan pesawat layang atau glider. Wright bersaudara melakukan percobaan pertama kali menggunakan pesawat sederhana buatan mereka yang diberi nama Wright Flyer pada tahun 1903. Penerbangan awal mereka tidak sempurna sekarang, namun percobaan sukses mereka itu 4 kali. Mereka menggunakan pesawat ini bahan bakar yang mereka gunakan berasal dari pohon cemara dan mesin yang berkekuatan 12 tenaga kuda. 1909, Louis Blinot menciptakan pesawat terbang monowing pertama. Dan pada tahun 1910, Hugo Junkers mendesain truss dan skin pesawat. Pada tahun 1960, Indonesia membentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau biasa disebut dengan LAPIP sebagai lembaga yang berbicara lebih dalam tentang dunia kedirgantaraan. Pada perkembangan LAPIP, namanya diubah menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio atau LIPNUR untuk menghormati jasa Nurtanio Pringgowardi Surjo. Pada tahun 1976, IPTN hadir mengambil alih semua fasilitas kedirgantaraan di Indonesia, termasuk LIPNUR tersebut. Pada pemerintahan Orde Baru, IPTN mendapatkan kucuran dana dan fasilitas dari negara untuk mengembangkan dunia penerbangan di Indonesia untuk ke tingkat dunia. Pesawat yang berhasil dicipta itu ada N250 dan N230. Pada zaman Orde Baru, IPTN juga mengirim anak-anak muda untuk ke luar negeri untuk menyerap pengetahuan seputar dunia perakitan dan pengembangan pesawat terbang. Salah satu lulusan terbaiknya adalah B.J. Habibie. Kemudian IPTN berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia, atau PTDI. Tetapi PTDI tidak langsung merespon dengan membuat pesawat, tetapi mereka memasok suplai komponen pesawat. Perusahaan seperti Airbus, Boeing, dan British Aerospace berhasil digandeng. Namun pada perkembangannya, inovasi akan teknologi pembuatan dan perakitan pesawat juga dimulai kembali oleh PT Dirgantara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan dari sejarah singkat penerbangan di dunia dan Indonesia. Siap, terima kasih senior. Izin senior, izin menjelaskan materi 2 tentang organisasi penerbangan internasional dan nasional. Organisasi yang ada di dunia itu ada 5,
Yang pertama IATA, ICAO, INACA, UFTA, dan ASITA. Yang pertama IATA. IATA itu adalah International Air Transport Association yang didirikan di Belanda, lebih tepatnya di Den Haag pasca Perang Dunia II. Pada bulan April 1945, organisasi IATA ini direvisi di Havana, ibu kota Kuba, menjadi seperti yang kita kenal sekarang. IATA adalah Asosiasi Angkatan Udara Internasional yang terpusat di Montreal, Kanada. IATA telah mempunyai anggota maskapai sebanyak 57 penerbangan dari 31 negara. Untuk sekarang sudah 240 maskapai penerbangan dari 140 negara. Tujuannya yang pertama itu membantu maskapai penerbangan untuk bersaing secara sah dan mencapai keragaman dalam penetapan harga. Fungsinya juga mengadakan acara untuk mencegah berbagai masalah airlines yang dihadapi oleh setiap perusahaan penerbangan. Fungsi IATA untuk pemerintah dan negara menyiapkan cara menyesuaikan harga dan tarif internasional, memberikan pengalaman praktis dari beberapa perusahaan penerbangan, membantu menciptakan harga yang ekonomis, memberikan keyakinan terhadap perdagangan, keselamatan, serta kenyamanan. Fungsi untuk konsumen itu memberikan kepastian akan adanya suatu standar operasional yang tinggi dimanapun. Adapun anggota IATA itu ada regional Afrika, Asia Pasifik, Tiongkok dan Asia Utara, Eropa, Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Amerika Utara, dan Rusia dan CIS. Maskapai yang bergabung dengan IATA itu ada Garuda dan Batik Air. Yang kemudian ada ICAO, International Civil Aviation Organization, adalah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terdiri pada tanggal 9 April 1947 1944 dari pasal 43 sampai 66. Tujuannya menggalakkan seni dan desain pesawat udara untuk untuk maksud damai. Yang kedua, mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar transportasi udara internasional. Adapun peraturan penerbangan itu ada Aneks 1 sampai Aneks 19 yang berisi juga berbeda-beda. Kemudian ada INACA. INACA adalah Perusahaan Angkatan Udara Internasional. Indonesia adalah sebuah organisasi persatuan antara perusahaan-perusahaan angkatan udara dan kegiatan penerbangan nasional, didirikan pada 15 Oktober 1970. Tujuan INACA menyediakan kerangka kerja positif untuk membiarkan langkah-langkah mengurangi dampak kegiatan dari persaingan tidak sehat. Yang kedua, menjadi pemecahan terhadap dampak negatif dan pembatasan persatuan pemerintah dan industri. Maskapai yang bergabung dengan INACA itu ada Air Asia. Kemudian ada UFTA yang didirikan pada tahun 1966. UFTA merupakan satu-satunya federasi asosiasi agen travel yang ada di dunia. Tujuannya untuk menyatukan dan menyatakan asosiasi dan organisasi travel agen. Yang kedua, bertindak sebagai wakil tunggal profesi travel agen pada tingkat internasional dan dunia. Adapun ASITA. ASITA didirikan pada tahun 1971 bertujuan untuk meningkatkan cara pariwisata Indonesia dan peran para anggotanya sebagai pelaku utama pariwisata nasional yang berdaya saing global. ASITA memiliki 31 yaitu yang disebut dengan DPD yang tersebar di seluruh Indonesia, dan salah satunya DPC ASITA Pangandaran dan terdiri dari 6 pengurus DPC ASITA Pangandaran. Tujuan ASITA itu mengusahakan, memajukan dan melindungi
kepentingan industri kepariwisataan nasional, dan kepentingan para anggotanya. Yang kedua, mensukseskan program pembangunan melalui sektor kepariwisataan sesuai dengan GBHN dan Rencana Pembangunan Nasional yang berjalan. Izin senior, izin menjelaskan materi 3, yaitu main komponen dan bagian-bagian pesawat terbang. Yang pertama itu definisi. Teknik dirgantara adalah ilmu yang mempelajari, meneliti, dan mengembangkan masalah-masalah kawasan pesawat terbang. Penerbangan ada dua, penerbangan udara biasa disebut dengan aeronautik, sedangkan penerbangan antariksa disebut dengan astronautics. Teknik penerbangan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan aviation engineering. Aeronautics dan astronautics diterjemah menjadi teknik dirgantara, yang berarti kawasan udara dan antariksa. Berdasarkan klasifikasi pesawat terbang. Yang pertama ada berdasarkan kategori, itu ada normal, utilitas, aerobatik, transport, dan komputer. Berdasarkan golongan itu ada restricted, terbatas, profesional, dan eksperimental. Berdasarkan kelas itu ada pesawat terbang, pesawat rotor, pesawat layang, dan balon udara. Berdasarkan lokasi take off dan landing itu ada dua, airplane dan landplane. Airplane pesawat terbang yang bisa mendarat di daratan maupun di perairan, sedangkan landplane pesawat terbang yang take off atau landing di daratan. Berdasarkan model itu ada Airbus, Boeing, Cessna, Fokker, dan Douglas, dan Gulfstream. Berdasarkan misi ada pesawat militer, itu hanya digunakan keperluan militer. Yang kedua, pesawat sipil itu bisa digunakan perorangan, perusahaan, mau penumpang maupun barang bisa. Yang ketiga itu pesawat VIP, itu penumpang khusus, contohnya seperti pesawat tinggi negara, seperti itu. Kenapa pesawat bisa terbang? Dalam dunia penerbangan itu ada alasannya, ya karena ada 4 gaya. Yang pertama gaya weight, itu gaya berat, gaya thrust itu gaya dorong, gaya drag itu gaya hambat, gaya lift itu gaya angkat. Sedangkan main komponen pesawat terbang itu ada wing, fuselage, landing gear, flight control, empennage, dan engine. Izin senior, izin menjelaskan materi 4, yaitu main komponen dan bagian-bagian pesawat. Yang pertama itu ada fuselage. Fuselage adalah bagian badan pesawat di mana awak pesawat, penumpang, atau kargo ditempatkan. Bagian-bagian di fuselage itu ada cockpit, passenger cabin, gallery, lavatory, dan nose section dan tail section. Jenis-jenis fuselage itu ada semi monocoque, dan truss. Yang kedua ada landing gear. Landing gear atau roda pesawat adalah penopang utama pesawat pada waktu landing atau take off. Macam-macam landing gear itu ada tail landing gear, nose landing gear, dan main landing gear. Yang ketiga ada flight control, yaitu ada aileron, elevator, dan rudder. Yang kelima ada engine. Bagian-bagian engine itu ada air intake, kompresor, combustion chamber, turbin, dan exhaust nozzle. Kemudian ada kompresor, itu berfungsi untuk memanfaatkan udara agar udara menjadi bertekanan. Jenis-jenis kompresor itu ada dua, axial dan centrifugal. Terus ada juga combustion chamber, itu berfungsi untuk ruang pembakaran antara fuel, api, dan udara. Jenis-jenis combustion itu ada can itu 6-8 ruang pembakaran.
terus anular sama ken anular. Kemudian ada turbin, itu berfungsi untuk merubah energi kinetik menjadi energi mekanik untuk memutar kompresor. Jenis-jenis turbin itu ada impulsor reaction dan impulsor reaction. Exhaust nozzle itu berfungsi sebagai ruang tempat pembuangan hasil pembakaran. Jenis-jenis exhaust itu ada konvergen sama divergen. Izin senior, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan pada tugas 5. Siap. Terima kasih senior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.